Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa. Kita harus semangat walaupun tadi hujan walaupun kita telat ya, tapi tetap kita ke sekolah. Ya. Oke, untuk memulai kegiatan ini, silakan Bapak dipimpin oleh Pak M. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai belajar, kita sudah berdoa bersama. Bapak mau ngecek kehadiran kalian. Siapa yang tidak masuk? Saya sebutkan siapa yang sakit ya. Terus mudah-mudahan yang sedang sakit disembuhkan dari penyakitnya. Amin, amin, amin. Baik anak-anakku, sebelum kita melakukan kegiatan selanjutnya, kita cek dulu kebersihan. Ya, cek kerapian kalian. Apakah kalian sudah rapi? Terus kalau ada yang kotor bisa diambil, itunya terus di ke tempat sampah. Silakan. Ada? Sudah bersih ya? Oh, sudah bersih. Iya, bagus. Nanti tadi sebelum ke sini kalian sudah bersihkannya sebelum mulai pelajaran. Lalu sekalian, sebelum kita mulai materi, minggu yang lalu kan kita pernah belajar ya. Belajar materi apa waktu itu? Di teks A. Nah, ada yang masih ingat apa kan yang satu itu? Ayo, masih ada yang ingat? Indeks harga adalah suatu angka yang menunjukkan tingkat naik turunnya harga barang. Tidak apa-apa. Lebih membaca lagi materi yang sebelumnya. Kemudian Bapak ingin menyampaikan kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran pada kali ini. Baik, di sini ada kompetensi dasar dan indikator. Kompetensi dasar yang ada di kita catat adalah menganalisis pembahasan pekerjaan dalam hubungan ekonomi. Kemudian indikatornya menjelaskan pekerjaan kerja dan kerja kesempatan kerja. Kedua, dibuat dari kerja ketika menganalisis masalah pekerjaan di Indonesia, kemudian menjelaskan upaya meningkatkan kualitas kerja, kemudian menjelaskan sistem pembangunan pengangguran, menemukan permasalahan keterangan pembangunan ekonomi, kemudian menganalisis informasi dalam belajar. Kemudian yang keempat, karyanya bukan keempat, partisipasi menjadi asas masalah kerjaan ekonomi dan cara mengatasinya. Kemudian indikatornya yaitu menjadikan hasil analisis masalah pekerjaan dalam ekonomi dan cara menganalisa melalui analisa dan tulisan. Nah, perlu diketahui bahwa pada belajar kita ini memakai metode PJDA itu project based learning. Nanti kalian akan dikasihkan sama Bapak
satu pekerjaan yang berbentuk proyek. Nah, proyek ini berarti ada tahapan-tahapannya. Nanti kalau kasih tahu timeline-nya atau waktu waktunya. Dan untuk perlengkapannya nanti Bapak kasih tahu apa saja. Kemudian setelah kita mengetahui tadi dan kapal, tujuan dari pembelajaran ini ya, yaitu pertama dari aspek religius. Religius itu tadi mengamalkan agama yang berbeda, dan seperti kita berdoa tadi, kemudian progresi tadi, kemudian hasil sosial, tujuh disiplin bertanggung jawab di pertemuan, kemudian kerjasama di dalam proyek, perawatan dalamnya sampai dan semua. Aspek utamanya melalui pendekatan saintifik akan menggunakan penelitian proyek research. Dan setelah mendapat materi melalui PowerPoint dan mengamati video tentang masalah tenaga Indonesia, saya diharapkan atau menjawab soal pada beberapa informasi materi dengan minimal nilai tenaga dan produk khusus dan kemudian di aspek keterampilan, kalian setelah mengamati video juga dapat menganalisa masalah tenaga Indonesia. Kemudian kalian dapat dianggapkan aktif dalam belajar, ya. Kalian jadi dianggap aktif semua, bertanya, kemudian menjawab, kemudian mengerjakan proyek. Dan kita sebut dalam kelompok dan dapat berprestasikan aktif. Kemudian apa saja yang akan bapaknya? Ya, apa saja yang bapaknya? Yang pertama yaitu sikap. Ya, nanti pakai untuk observasi. Nah, kemudian pengetahuan itu ada aktivitas tertulis. Ya. Kemudian keterampilannya itu diskusi, presentasi kelompok dan hasil produk yang nanti akan berikan. Baik, sebelum masuk ke ranah berikutnya, Bapak ingin memberikan suatu video motivasi yang mungkin nanti akan membuat kalian motivasi dalam pelajaran ini ataupun untuk pembelajaran berikutnya. Alhamdulillah, Allah yang memasakan masalah tersebut. Dan tidak ada yang menyambut, yang ada orang malas, orang pintar, orang malas, apa yang buruk, orang buruk, yang lain, anak bisa diinginkan, bahkan merasakan cinta. Ada sebuah kata, apa yang memang itu yang apa yang kamu lakukan, maka memang sesuai dengan apa yang telah kita. Awalnya menunggu sampai siang, apa dengan siang? Pada akhirnya, semuanya akan menghabiskan sisa hidup hanya dengan menunggu. Menunggu dia akan menciptakannya. Tidak ada pengantar belajar. Kalau mencintai, olehlah dari apa? Karena ketika
tahun 2020 berakhir tahun 18 dari masa ini. Jika tidak ingin orang lain memandang mengenai ubahlah diri menjadi seorang yang tidak pindah ke orang lain karena kamu yang bisa ubah diri bukan orang lain. Orang lain tidak memiliki hak untuk berubah kamu, berubah apa yang kamu apa yang terbaik semua kesempatan tidak sekali keberatan itu adalah kaki masih mengalir sama-sama selesai dan menguasai setiap lagi tapi yang harus aku tanpa tujuan karena pikirkan hal yang tidak berguna. Aku senang ada apa yang menjadi tujuan. Baik, tadi itu video kira-kira setelah video itu apa yang saya mau bisa dari video tadi tentang topik. Jadi kalau menurut Bapak ya, di dunia ini tidak ada orang yang bodoh, betul ya? Nah, yang ada orang malas. Jadi mulai sekarang kalian jangan beranggapan kalian tidak bisa. Ya, gitu. Gitu. Nah, oke, baik. Untuk selanjutnya kalian bagi kelompok. Jadi yang sudah Bapak yang kemarin sudah silakan. Ya. 5 orang yang ngomong apa? Ya, silakan. Oke, kalau Putri sudah berbagi, Bapak sebelum masuk ke materi sesungguhnya, Bapak punya pertanyaan. Ya, ini boleh kalian jawab, benar atau salah, tidak mengaruh. Yang pertama, pernahkah kalian dengar kata ketika kerja? Oke, pernah berarti. Kemudian yang kedua, apakah hubungannya
tenaga kerja dengan upah. Ada yang bisa menjawab? Upah. Upah. Ayo. Upah itu apa? Upah adalah penggantian dari hasil kerja. Makasih. Ya betul. Hubungannya adalah upah merupakan diberikan dalam bentuk uang ya kepada tenaga kerja ibu. Tapi nanti kita akan telusuri apakah betul atau tidak. Ya. Kemudian setelah ini Bapak mau menjelaskan tentang tenaga kerja. Mulai dari berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, setiap tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan atau jasa, baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Kemudian angkatan kerja yaitu bagian dari tenaga kerja yang aktif atau digolongkan dalam usia kerja, yaitu 15 tahun ke atas. Dalam kegiatan ini baik yang sudah bekerja maupun yang sedang mencari pekerjaan. Kemudian kesempatan kerja adalah kebutuhan tenaga kerja kemudian secara diperlukan oleh perusahaan atau lembaga penerima kerja pada tingkat upah, posisi dan syarat kerja tertentu yang diinformasikan melalui iklan dan lain-lain. Kemudian jenis tenaga kerja. Tenaga kerja bisa menjadi beberapa jenis, yaitu jenis tenaga kerja berdasarkan kemampuan dan kualitasnya dapat dikelompokkan menjadi tenaga kerja terdidik, tenaga kerja terampil, tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terampil. Kemudian jenis tenaga kerja berdasarkan status pekerjaan, yaitu dapat digolongkan menjadi 3 kelompok, yaitu pekerja lepas, pekerja kontrak, dan pekerja tetap. Lanjut, permasalahan tenaga kerja di Indonesia. Yaitu yang pertama, rendahnya kualitas tenaga kerja, kemudian jumlah angkatan kerja yang tidak sebanding dengan kesempatan kerja, kemudian persebaran kerja yang tidak merata, dan pengangguran. Upaya dilakukan pemerintah dalam meningkatkan kualitas tenaga kerja mengadakan pelatihan tenaga kerja yang dibagi dengan kualitas tenaga ahli sebagai pendidik profesional. Kemudian meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia, khususnya pendidikan lokal. Kemudian mengadakan pelatihan kerja bagi para tenaga kerja dan meningkatkan kualitas dan keterampilan tenaga ahli dalam mengajar atau memberi materi pada calon tenaga kerja. Lanjut, yaitu sistem pengupahan yang dilakukan pada tenaga kerja. Yang pertama, sistem upah berdasarkan waktu, kemudian sistem upah golongan, kemudian sistem upah hasil atau bagi hasil, kemudian sistem upah bonus dan sistem upah berkala. Pengangguran menurut Nuriana FSP dalam buku modul ekonomi kelas 11, pengertian pengangguran adalah semua orang yang masuk dalam angkatan kerja tetapi belum mendapatkan pekerjaan maupun sedang mencari pekerjaan. Jenis-jenis pengangguran yaitu pengangguran terbuka, kemudian setengah pengangguran, kemudian pengangguran terselubung. Penyebab pengangguran
bisa dibagi lima, yaitu penyebab pengangguran siklikal, kemudian penyebab pengangguran struktural, penyebab pengangguran fungsional, penyebab pengangguran teknologi, dan penyebab pengangguran emosi. Dampak dari pengangguran, yaitu yang pertama penurunan pendapatan per kapita, kemudian penurunan pendapatan negara, ketiga beban psikologis penganggur, dan menimbulkan pengeluaran negara. Oke, sampai sini materi yang Bapak berikan adalah PowerPoint. Tapi ada materi lagi yang ada hubungannya dengan kehidupan di luar tengah dengan lewat video. Sebentar. Itu harus penting pribadi. Nanti gue sampai nanti. Dan ini harus kita optimalkan agar saat ini kita memiliki potensi bonus demografi hingga tahun 2030, dan ini harus kita optimalkan agar bisa benar-benar menjadi bonus bagi ekonomi. Di satu sisi kita melihat perusahaan Indonesia saat ini sulit mencari karyawan dengan kondisi kayak materi. Ini berdasarkan riset yang dilakukan oleh Research tahun 2019. Penurunan kualitas SDM kita yang lebih dasar itu membuat implementasi digital belum memadai. Apalagi bersifat teoritis. Kemudian yang kedua membuat digital yang masih terlalu umum. Kemudian faktor belum memiliki pengalaman. Apalagi seluruh Indonesia saat ini juga lihat ya dari survei ini kita bisa lihat baru pada tahapan kualitas atau kita sudah berhasil membawa kualitasnya. Nah, untuk menjadikan potensi tersebut teraktualisasi menjadi produktivitas yang tinggi, maka pendidikan dan pelatihan yang berkualitas berkelanjutan dan jenjang kehidupan menjadi syarat untuk memberi potensi tersebut. Untuk mencapai pendidikan dan pelatihan yang berkualitas sebagai pemahaman pendanaan yang masih yang efektif dan inovatif untuk Indonesia. Iya, kita ketahui bahwa salah satu program pemerintah terkait pengangguran adalah program digital health. Bagaimana Bu evaluasi pelaksanaan tahun 2021 dan juga perbaikan di tahun 2022 seperti apa? Digital Talent Scholarship adalah salah satu program belajar vokasi yang dapat memudahkan dan Kominfo. Program ini sangat baik untuk entry level kerja dan kompetensi kita. Namun demikian, menjaga tenaga kerja yang mesteri, kompetensi kita kimia, program internet banking dan seterusnya itu diperlukan durasi yang lebih panjang dan membutuhkan sepatu dan manusia tidak sedikit sebagai level. Sekali lagi, ini juga bersifat penggunaan dan informasi dan inovatif. Dan hal ini juga tentu juga program-program pelatihan khusus baik karena dengan kerjaan maupun oleh kementerian BUMN. Ada satu lagi masalah di luar sana tentang pekerjaan. Sebentar.
Untuk kulit keringat sendiri, Abinal Skin Lotion. Saya melihat secara empiris ternyata kita itu 2,85 Mau tidak mau kita harus membahas dari besarnya cadangan kerja di Indonesia ya. Ketika Anda banyak cadangan kerja, maka lebih kerja merasa pilihan Anda jauh lebih luas. Nah, kamu Ini kalau kerja itu dan sesuatu yang tidak berdasarkan kamu. Masa ya? Jadi kita juga iya. Kamu juga iya. Terus saya juga iya. Pasti harus bisa jadi sesuatu kenapa kerja ini misalnya orang kalau dia itu sesuai bidangnya gitu tapi kalau sekarang bedanya tingkatan itu sendiri pengangguran. Ya, pengangguran merupakan bentuk yang paling menakutkan dialami oleh para pencari kerja. Ketika pengangguran, kita mengambil tahun tidak seimbangan. Antara sisi mahasiswa dan sisi angkatan dan pekerjaan. Dia dapat dapat ini karena menahan sisi pada oleh pasukan kerja. Di antaranya, motivasi lowongan kerja semakin tinggi untuk yang ditawarkan perusahaan lebih. Tidak sesuai dengan harapan. Sesuatu profesi dengan pengangguran terbuka di Indonesia mencapai angka 5,86% per Agustus 2022. Persentase ini setara dengan 8,42 juta orang di Indonesia. Angka tersebut naik sekitar 20.000 orang jika dibandingkan dengan data pada Februari 2022. Hal ini juga dipengaruhi oleh kondisi ketenaga kerjaan Indonesia yang beberapa bulan terakhir menghadapi kondisi gejolak. Salah satunya diakibatkan oleh PHK massal di industri padat karya dan sejumlah startup tanah air.
Tak hanya itu, berdasarkan kategori bidang pendidikan, jumlah pengangguran tertinggi di dominasi program usaha sekolah menengah kejuruan atau SMK yang mencapai 9,42%. Persentase tingkat pengangguran tertinggi selanjutnya adalah lulusan sekolah menengah atas atau SMK sebanyak 8,57%. Kemudian disusul oleh lulusan SMK sebanyak 5,95%, dan lulusan diploma atau S1 sebanyak 4,80%. Meningkatnya jumlah pengangguran di Indonesia seiring dengan semakin banyaknya tantangan serta permasalahan yang dihadapi oleh para pencari kerja. Salah satu tantangan terbesar adalah kompetisi yang tinggi. Banyaknya sumber daya manusia di Indonesia tak sebanding dengan jumlah lapangan pekerjaan. Hal ini juga membuat kesempatan untuk para pencari kerja semakin sulit. Tak sampai di situ, permasalahan lainnya bagi kualifikasi lowongan kerja yang semakin tinggi. Bahkan, tak sedikit para pencari kerja dituntut untuk menguasai banyak bidang dan kemampuan untuk satu posisi yang dilamar. Berbagai tantangan dan permasalahan yang dihadapi oleh para pencari kerja terus bermunculan. Lantas, bagaimana mendorong pakar pendidikan publik dan akademisi tenaga pekerjaan? Untuk ini efisiensi, efisiensi karena apa memang tingginya biaya kerja menjadi problem tersendiri. Di satu sisi juga tingginya biaya material dan ini tingginya juga biaya kos-kos yang terkait dengan proses-proses produksi. Saya melihat juga ekonominya pemerintah di dalam menyediakan ini bahan material industri dan di satu sisi juga memang situasi regional global itu yang juga sulit sekali mendapatkan barang-barang atau material yang memang di Indonesia sendiri tidak ada, tapi sedikit minim rata-rata harus impor. Nah inilah yang menyebabkan pasti ini baru sulitan. Jadi memang ini semua dari sisi kebijakan itu sendiri yang misalkan para pelaku usaha akhirnya mengambil cara dengan menggabungkan pekerjaan-pekerjaan yang seharusnya diisi oleh tenaga kerja istimewa di proses yang jumlahnya lebih dari satu, tapi kemudian hanya dibutuhkan untuk satu saja. Punya luas dan orang yang mendapatkan pekerjaan itu sangat banyak sehingga kemudian mereka merasa bahwa leverage itu jauh lebih tinggi. Ini memang implikasi yang mau tidak mau kita hadapi karena sifatnya cadangan tenaga kerja yang tinggi, kemudian angka demografi tenaga kerja yang jadi tidak berkaitan dengan meningkatnya lapangan pekerjaan terutama lapangan kerja sektor formal.
Sebenarnya kalau ada normatif, maka yang seharusnya diberikan perusahaan, yang wajib diberikan perusahaan itu memang ya sesuai dengan standar undang-undang tenaga kerja. Karena kan memang hukum tenaga kerja itu kan sifatnya privat publik ya, jadi ada hal-hal yang privat yang disepakati oleh pemerintah. Ada juga hal yang sifatnya publik dan sifatnya publik ini tadi yang diatur dalam undang-undang tenaga kerja. Dan hal yang bersifat publik dan diatur dalam undang-undang tenaga kerja itu sebenarnya memang minimum requirement aja. Jadi dia batas minimum agar seseorang itu bisa berbayar. Maka kemudian yang diatur adalah kewajiban perusahaan untuk membayar UMR, kewajiban perusahaan untuk memberikan tempat lembur kalau misalnya dia di luar jam kerja. Jadi memang yang diatur itu batas itu. Jadi apakah kemudian ada kewajiban perusahaan untuk memastikan bahwa ketika kualitas tinggi, kualitas juga tinggi, verifikasi secara normatif tidak ada, karena itu menjadi bukan yang sifatnya privat dalam tenaga kerjaan. Jadi hal yang kemudian disepakati oleh pemerintah yang diwajibkan oleh tenaga kerjaan yang terjadi sekarang adalah batasan minimum yang sudah diatur oleh undang-undang. Di tengah kondisi yang memang semakin kompetitif gitu ya di antara kerja dan usaha, mau tidak mau kondisi yang kompetitif ini memunculkan kemungkinan adanya eksploitasi yang sangat besar karena itu tadi nilai pekerja sangat rendah dibandingkan dengan usaha semakin merasa bahwa saya ngapain aja, saya memberikan apa saja itu pasti akan diterima karena kamu membutuhkan pekerjaan ini. Nah sehingga dari kacamata saya sebagai orang mendukung tenaga kerjaan, saya merasa bahwa saya akan mengatakan bahwa hal yang dilakukan itu dimiliki oleh para calon pekerja dan pekerja muda itu adalah pengetahuan mengenai hak-haknya. Jadi pengetahuan mengenai hak normatif tenaga kerjaan yang dimiliki. Tapi jangan sampai kondisi yang kompetitif ini tadi kemudian menyebabkan kita menjadi eksploitasi karena mencari pekerjaan yang sulit tapi kemudian berada dalam pekerjaan yang eksploitatif itu juga bukan kondisi yang baik. Cukup ya. Nah, tadi ada dua video. Nah ini kalau berhubungan dengan pertanyaan pematik tadi yaitu hubungan tenaga kerja dengan upah. Ya kan? Nah, tadi kan yang berbicara itu adalah orang yang mendukung dalam tenaga kerja. Jadi kesimpulannya, kalau seseorang tenaga kerja itu ingin masuk ke dunia kerja, dia harus tutup mau masalah hukum dulu supaya apa? Supaya setelah masuk ke dunia kerja, dia tahu hak-haknya. Itu tadi. Jadi pertanyaan mungkin tadi pertanyaan sedikit sudah tapi nanti lagi. Ya. Oke. Setelah materi PowerPoint dan video Bapak berikan, kira-kira ada pertanyaan dari kalian? Enggak silakan. Ya. Sebutkan nama, boleh kelompoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan nama saya Afri Nurania dari Papua. Ini bertanya, kenapa batas kerja 15 tahun, sedangkan di usia tersebut masih ada yang sekolah? Terima kasih. Pertanyaan dulu pertanyaan bagus sekali tadi ada di PowerPoint Bapak sampaikan
apa angkatan kerja itu 15 tahun. Kira-kira ada yang bisa bantu jawab? Ya. Ada yang bisa bantu jawab? Saat dia namanya, apa pasal? Kenapa 15 tahun? Kenapa tidak 20 tahun? Kenapa tidak 20 tahun? Ada yang bisa jawab? Hah? Nggak ada. Ya, gini. Jadi mungkin jawabannya seperti ini. Setiap negara ataupun wilayah itu berbeda-beda menetapkan aturan tenaga kerja ini. Untuk di Indonesia, ya, itu sudah dilaporkan ke PBB, ya, bahwa angkatan kerja itu dimulai dari usia 15 tahun. Walaupun dia masih usia sekolah, karena sebenarnya dia bisa bekerja. Ah, jadi sudah ditetapkan sama pemerintah. Kita tidak bisa menolaknya. Ada lagi pertanyaan kedua? Enggak? Dulu. Baiknya. Ada? Tidak ada. Kalau nggak ada kita lanjut lagi. Nama. Ada? Ada apa? Sebutkan nama dan kelompoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Setiawardana dari kelompok 1. Izin bertanya, apa yang harus dilakukan pencari kerja sebelum masuk dunia kerja? Terima kasih. Baik. Tadi yang pasti akan video ya kan? Yang harus dilakukan oleh pencari kerja sebelum masuk ke dunia kerja. Ada yang bisa bantu jawab? Belum ditepuk tangan dulu. Tepuk tangan dulu. Ya, ya. Ada yang bisa jawab? Apa yang harus dilakukan? Sadar ada mau masuk kerja ini. Apa yang kalian lakukan? Ya. Ada yang bisa jawab? Bisa. Sebelum Bapak jawab atau Bapak beri terus apa komentar? Apa? Bisa? Kalau bisa kita maju, kalau enggak, waktu. Sebutkan nama dan kelompoknya. Perkenalkan, saya Kirana Sabdila dari kelompok 4. Ingin menjawab hal-hal penting yang harus dilakukan oleh pencari kerja dalam menyikapi sebelum ke dunia kerja adalah hal-hal penting yang harus dimiliki calon pekerja dan pekerja muda adalah pengetahuan penting mengenai hak-hak normatif. Terima kasih. Tepuk tangan dulu. Betul, ada betulnya. Jadi sebelum masuk dunia kerja harus tahu hak normatif untuk tenaga kerja. Ya. Jadi tidak agar kita tidak terjebak dalam dunia kerja itu. Ya. Karena di dunia kerja ada hak dan kewajiban. Kalau kewajiban harus dilaksanakan, kalau haknya tidak diberi, nanti kerjanya tidak akan optimal. Baik, terima kasih untuk jawabannya. Kemudian selanjutnya Bapak akan berikan proses, ya. Bapak kasih waktu 5 menit. Akan kerjakan dulu waktu 5 menit.
3 menit lagi. Satu menit lagi. Baik, finish dari pembuatan. Ya, pembuatan aktifnya dan menggunakan sok semua yang tadi provokasikan dikumpulin. Ya, dikumpulin. Sudah. Kemudian kita masuk ke langkah berikutnya, yaitu langkah yang ketiga. Kemarin kamu sudah siapkan program yang kedua ya. Sudah bawa yang lainnya ya. Ya, silakan disiapkan percakapannya. Baik, sambil mengerjakan proyeknya, nanti kalian ada tahapan untuk membuat proyeknya. Yang pertama yaitu menerima materi tentang ketenaga kerjaan. Sudah tidak? Sudah. Kemudian nanti kalian akan menyiapkan alat keturunan proyek. Tapi ini mungkin kalian di masing-masing kelompok ada yang tidak sama. Ini contoh saya. Contoh. Kemudian kalian menyiapkan konsep atau sketsa pembuatan proyek. Kemudian kalian melaksanakan pembuatan proyek. Nah, setelah proyeknya beres, selesai, ya, selesai, kalian akan mempresentasi. Nah,
Di situ ada tugas individu kelompok. Jadi kan kalian punya kelompok tuh. Nah, kalian bagi-bagi tugas, bagian dari kerjasama. Nah, tulis nama anggotanya, kemudian alat dan barang yang dibawa. Nah, bisa ditulis sebagai penggaris. Ini investasi pemasukan. Kelompok aja kan, setiap orang. Nah, sampai bisa sampai itu. Silakan di apa? Intinya nggak usah ditulis dulu. Ya, yang penting ini ya. Bapak kasih waktu ada 10 menit. Pak. Jadi nanti setelah ini ya sampai 9 menit.
Yang sudah keluarin itunya apa? Kelengkapan models. Silakan dikeluarkan.
Harus direkam set ini berarti harus direkam. Set ini harus direkam. Iya. Nanti kayak kemarin itu dulu.
Masih ada waktunya. 25 menit lagi. Kalau kita mulai 10 menit lagi. 10 sampai 15 menit lagi. Ada proyek. Setelah itu kemudian penutup. Jadi ada yang memberi terjemah untuk mengenai proyeknya.
5 menit lagi. Oke. Kalau poinnya sudah beres, kita refleksi ini, kita SDG ya gabungan ya dari jam dari jam 8 tadi bawah 10 bawah 1 kita sudah dibuat sama materi. Mau nggak SDG? Semangat dong. Tapi semangat. Tapi semangat. Ini masih cukup nih. Sebelum kita ketemu. Nah, Bapak punya pertanyaan seperti ini. Perbedaan namanya botak, batik, dan batok. Kalau botak apa? Kepala. Kalau batik apa? Baju. Kalau batok? Nah, nanti Bapak ini. Kalian harus konsentrasi. Kalau Bapak bilang batok, berarti ini. Gini kan? Kemudian kalau misalnya botak, itu Bapak akan ngitung kalian. Tapi kalian harus konsentrasi. Terus kalau bilang batik, betulan kalian pakai batik. Walaupun kalian pakai tidak sama, tapi tetap ini batik sekolah. Siap, kita simulasi. Bapak jangan. Nanti Bapak satu meja atau satu kursi kalian, atau meja kalian, atau Bapak tunjuk. Kalau Bapak bilang batok, berarti batok. Tuh, keluar Bapak terus sendiri. Satu, dua, tiga, konsentrasi, mulai. Kamu, batok. Ini kalau nggak kelompok tapi orang. Cuma ada ujungnya. Kita itu ya. Nah, banyak kan. Karena itu berkelompok. Sedikit kelompok jadi lebih. Oke. Baik. Bola. Baik. Nggak ada bagus. Sobrani. Bola. Nah. Baik. Oke. Bapak. Bapak. Udah mau yang beneran. Oke. Bola. Iya. Apa lagi ya? Baik. Baik. Sampai.
Oke, nah itu aja apa SDG-nya. Oke, sekali lagi kita bersama. Kita perspektifnya sudah apa? Dapat waktunya atau dari yang dapat waktunya. Perjalanan materi kita mungkin tinggal lebih 10 sampai 12 menit lagi kalau Bapak. Nah, di 10 terakhir ini, ya, oke, di 10 terakhir ini, nah nanti proyek yang sudah kalian kerjakan nanti dengan timeline yang sudah kalian buat, ya, di pertemuan berikutnya, ya, di pertemuan berikutnya kalian bawa hasil proyeknya dan kalian presentasikan. Ada kemungkinan hasil proyek kalian akan berbeda-beda permasalahannya. Sama pun tidak sama pun tidak apa. Yang penting kalian bisa mempresentasikan. Dan nanti ada kesempatan, ya, anggota kelompok kalian bertanya. Kemudian, nah, kita berbagi dari pembelajaran yang kalian dapat, yaitu materi PowerPoint, kemudian video di permasalahan yang kehidupan yang sesungguhnya, kemudian ada tadi post test, kira-kira apa yang bisa kalian simpulkan? Ya, maka silakan dokumen yang sebelumnya mana ya? Sebutin nama dan kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mulan. Saya perwakilan dari kelompok 1 tim Kota. Kesimpulan dari pelajaran pertemuan ke-1. Jumlah tenaga kerja di Indonesia meningkat setiap tahunnya. Hal ini perlu diantisipasi dengan menyiapkan kualitas tenaga kerja untuk masuk dunia kerja, dan pemerintah menyiapkan kebijakan untuk menunjang kualitas tenaga kerja tersebut. Terima kasih. Terima kasih, tepuk tangan dulu. Apapun sudah memberikan kesimpulan. Ya, itu tadi kesimpulannya mengenai jadi tenaga kerja harus mempersiapkan keterampilan untuk memasuki dunia kerja. Nah, betul, itu tadi sudah dikemukakan baik di PowerPoint maupun di video dan yang juga Bapak sampaikan tadi. Di samping harus mengetahui hukum ataupun normatif tentang tenaga kerja sebelum kerja, tenaga kerja juga harus menyiapkan keterampilan yang dibutuhkan oleh dunia kerja. Nah, jadi setelah kalian bisa salah satu contohnya kalian ini, ya kalian kan nanti kan akan lulus, ya. Tapi kalian bisa kuliah lagi apapun langsung kalian lihat untuk bekerja. Nah, sebelum masuk ke kerja, kalian harus mengasah keterampilan dulu, mungkin keterampilan komputer, keterampilan berbahasa, keterampilan komunikasi. Nah, dengan menyiapkan keterampilan tersebut, sebagai besar kalian masih dinyatakan kerja. Kalau masuk ke kerja tidak akan kalau masuk ke sesuatu tempat, jadi sudah bisa cepat beradaptasi. Nah, ini yang menimbulkan, itu Bapak cuma menuliskan kesimpulan dari teman kalian. Ada lagi yang menimbulkan? Tidak, tidak apa-apa. Tapi itu sudah bagian
kita. Nah, ada lagi nih permasalahan tenaga kerja. Nah, dan permasalahan tenaga kerja kan ada di video, kemudian ada di Google juga. Gimana cara menyelesaikannya? Nah, pasti pemerintah, ya, pemerintah harus apa? Turun tangan, ya, turun tangan, ya, turun tangan untuk menyelesaikan tenaga kerja. Lanjut lagi. Selanjutnya pada saat nanti kalian apa kita gitu sebelum kita masuk ke akhir-akhir pembelajaran kita refleksi dulu, ya, ya, kita refleksi gimana pembelajaran hari ini, menyenangkan tidak? Ya, karena mungkin menyenangkan, ada yang bertanya, ada yang menjawab, ada yang kerja. Kalau ada bertanya berarti menyenangkan. Ya, ya karena waktu itu tidak semua kalian bertanya, tidak semua menjawab. Nanti bisa selesai juga sejuta kalau semuanya bertanya jawab. Nah, untuk pertemuan berikutnya, ya, pertemuan berikutnya nanti kita masih materi ketenagakerjaan hanya saja proyeknya kalian lanjutkan, ya lanjutkan. Kemudian setelah kalian anggap optimal atau maksimal, ya, kalian bawa lagi ke sekolah, ya, bawa lagi ke sekolah, terus kalian presentasikan, siapkan mental, ya, siapkan mental untuk presentasi dan siapkan pertanyaan dari mana yang tadi atau yang tadi. Nah, kalau yang tadi mungkin ada beberapa pertanyaan yang jawab. Nanti mungkin pada presentasi kamu akan jawab dengan selesai. Itu. Satu kelompok ada 4 dan lebih. Ya. Baik, tadi udah Bapak sampaikan pembelajaran berikut. Apa maksudnya pembelajaran berikutnya? Ini masih materi tenaga kerja. Sudah lelah? Sudah. Waktu ini masih ada lagi. Kita SDT lagi kan? Masih ingat ya? SDT kepala, pundak, lutut, kaki. Sambil kan kalian seperti dari tadi duduk nih, beda ya, sebentar. Ya, jadi ya. Oke, tadi. Masih ingat perubahan untuk ini? Oke, kita coba nanti tantangannya kalian, ya, kalau mau bilang kepala, ya, misalnya lutut, nah, kalian ikutin kata-kata bapak. Sekarang ini dulu, yang nyanyiannya dulu. Oke, 1, 2, 3. Kepala, pundak, pundak, kepala. Oke, nah sekarang permainannya yang sesungguhnya. Oke. Kepala, lutut, kepala, lutut, kepala, lutut, kepala, pundak, lutut. Mulai ya. Kepala, pundak, kepala, lutut, kepala, pundak, kepala, lutut, kepala,
kepala, mata. Oke, tepuk tangan untuk kalian semuanya. Alhamdulillah kita sudah di akhir pembelajaran. Yang tadi kamu sudah sampaikan bahwa pertemuan berikutnya adalah masalah masih materi ya. Dengan berakhirnya pembelajaran kali ini, Bapak mengucapkan terima kasih atas perhatian kalian. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jelas dan pikir doa atau keluarga. Berdoa selesai. Terima kasih.